Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qurrati wa ali baiti ajma'in wa ila musannifati kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihi wa ustadi wa usuli wa furu'ihi wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihi wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa li syafa'ati hadil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa 'alatul khisam. Wa minan nasi, dan adapun sebagian manusia itu man ada orang-orang yu'jibuka yang mengherankan. Siapa orang-orang tersebut kepadamu Muhammad? Yang mengherankan apa qauluhu, ucapan mereka, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Nah, ini yang biasanya jadi masalahnya Pak Janis. Tidak usah heran kalau orang caknya tuh wah, ngomongnya tuh wah kayak gitu. Nabi lo begitu, ya kan? Ada orang-orang yang seakan-akan tuh membandingi Nabi, ibaratnya masalah hujahnya. Ya, cuman ya itu ya biasa, seolah-olah dia yang benar. Nah itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kalau macam Pak Jani doa disalahkan itu cemen, kecil itu. Nabi itu salahkan. Iya, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Cuman kok kalau dongo katanya salah, lah itu sudah biasa, kecil itu ibaratnya. Nah ini masalah hujah, masalah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah itu bisa bolak-balik tidak karu-karuan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wala yu'jibuka, tetapi dan tidak mengherankan kepadamu fil akhirati, besok di dalam akhirat, limu kholafatihi, karena membedainya dengan Nabi, li'tiqodihi, di dalam masalah i'tiqodnya Nabi. Itu salah satunya besok di ayat yang bakalnya, yaitu ketika Nabi itu menyampaikan tentang keesaan Allah, orang itu ya pada heran, macam mana sih umat Muhammad? Dong kita Tuhannya banyak, masalahnya tidak selesai. Lah apalagi kok Tuhannya satu. Nah, itu seperti itu. Sudah biasa dihujai seperti itu, istilahnya itu dibantahin seperti itu Nabi itu dulu. Nah ini kalau cuman Pak Jani masalah doa kecil, jangan kecil hati. Ya kan itu. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Apalagi cuma dikatakan, pokoknya ngaji itu sama ustadz yang bener, lah itu udah usah kecil hati, lah biasa. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi kalau di dunia ya kan itu. Tetapi dalam kenyataannya nanti Allah sendiri yang istilahnya itu akan memberikan kebenarannya. Al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu hanya dari Tuhannya, dari Tuhan kalian. Nah itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nah itu sudah biasa, makanya kalau dalam hidup kita ini umpama kok ditentang orang seperti ini. Nah yang penting kita sampaikan sesuai dengan ilmunya. Andai kan kok kita-kitanya tidak bisa jawabin dengan ilmunya, ya sudah. Entah aku ya tidak paham, nah gitu ya sudah. Wa yushidu, dan menyaksikan siapa, wa yushidu, dan disaksikan Allah, kepada Allah, ala, disaksikan apa qaul atau ucapan tadi,
Allah kepada Allah alama atas segala sesuatu fi qalbihi yang di dalam hatinya seseorang tadi. Innahu sesungguhnya ucapannya tadi itu muwafiqun cocok liqaulihi kepada ucapannya orang tersebut. Jadi terkadang banyak sekali bahkan terjadi di kita sendiri. Lah itulah yang namanya itu nanti riya ataupun ujub. Itu terkadang apa yang kita ucapkan, apa yang kita omongkan, apa yang kita terangkan, lah itu nanti di hati itu pasti bergejolak. Nah itu, ini yang tentang wayusidullah. Kalau yang tadi sudah ya, masalah orang yang menghujai baginda Nabi. Nah ini ya untuk kita juga. Nah, jadi di dalam kita ngomong segala macam itu ya Allah mengetahui. Oleh karena itu biasanya nanti kalau kok kita tak ngomong tak apa, entah istilahnya itu ngasih penjelasan kepada kanti, nah, itu biasanya di hati nanti diteliti coba. Nanti ada begini, yo kamu yo ngomong begini, nanti supaya kamu dianggap begini. Nah itu seperti itu pasti nanti ada. Nah itulah yang harus kita luruskan diri kita sendiri antara ucapan kita dengan hati kita itu tadi, supaya selurusan antara hati dan ucapannya juga pikirannya memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ngapo kok kita tidak boleh istilahnya berdebat segala macam. Nah itu karena umumnya nanti kalau kita itu kok berdebat itu yang akhir-akhirnya itu nanti bukan kok kita mencari kebenaran, tetapi urusannya nanti nafsu yang akhirnya mencari menang. Nah, mencari menang ya, supaya dianggap benar. Itu qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Wa huwa adapun Allah itu alatu lebih-lebih alatul khisami lebih-lebih di dalam nanti istilahnya itu menjawabin orang-orang yang model seperti itu besok di akhirat. Sadidul khusumati artinya sangatnya apa itu namanya, membantahnya laka kepadamu. Wala taba'aka dan tidak akan ikut siapa orang-orang yang model itu kepadamu liadawatihi karena sifat ingin memusuhinya laka kepadamu. Jadi biasa orang tanya-tanya ini itu tapi udah berangkat cuman ecek-ecek wae. Nah itu sudah biasa. Jangan kecil hati. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bil ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Wa huwa nasu. Wa huwa adapun orang tadi yang maksudnya diceritakan di dalam ayat ini itu al-Akhnasu bin Syarikin, namanya orang itu Akhnas bin Syarik di dalam zaman baginda Nabi. Karena ada siapa Akhnas bin Syarik itu munafikon, ada itu munafikon bersifat menjadi orang yang munafik. Khallu manis apa al-kalamu ucapannya lin Nabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi yakhlifu berbeda anahu sesungguhnya Akhnas bin Syarik tadi, nama orang yang sering membantah Nabi itu di zaman itu, yang akhirnya turun ayat ini atau asbabun nuzul daripada ayat ini itu disebabkan seseorang munafik yang namanya Akhnas bin Syarik, itu selalu ibaratnya tuh membantahi Nabi dan seolah-olah ucapannya tuh mengherankan. Nah, seolah-olah itu benar, tetapi ternyata ibaratnya itu berbeda, tidak sama dengan hatinya. Bahwa Allah yushidu ala ma fi qalbi, Allah menyaksikan atas apa yang ada di dalam hatinya. Jadi berbeda anahu sesungguhnya Akhnas bin Syarik itu tadi itu mukminun, seorang mukmin bi dengan Nabi. Wa mahabbun wa muhibbun dan juga cinta lahu kepada Nabi. Fayadni maka mendekati siapa Akhnas bin Syarik majlisahu kepada majelisnya Nabi. Fa'akadabahu maka membohongi siapa kepada Nabi siapa Allah fidzalika di dalam
masalah yang diucapkan oleh Akhnas bin Syarih. Nah, itu pokoknya itu kalau di depannya muji-muji, kalau di belakang istilahnya itu memusuhi. Nah, itu seperti itu. Tidak di zaman sekarang, sudah dari zaman jauh bahula dulu. Nah, itu sudah disebutin namanya kebaikan itu dari mulai zaman Nabi Adam hingga besok yaumul kiamah, ya kan? Itu ya ada yang senang, ya ada yang nggak senang. Sebaliknya keburukan atau kemaksiatan atau kejelekan, ya jangan kira kok orang tuh benci semua. Ya banyak yang senang, ya banyak yang senang, ya banyak yang nggak senang. Tergantung kita, ya. Kita nanti milih yang bagian mana. Nah, itu seperti itu. Dan kita jangan sampai kok sok-sokan membayangkan, wah macam ini kalau kok hidup di zaman Nabi ya enak ya. Nah itu begitu. Jangan sok-sokan membayangkan seperti itu. Nah kalau kok kita hidup di zaman Nabi, lah itu ya entah kita tuh golongannya Abu Jahal, ya entah golongannya Abu Bakar, lah ya gitu. Dan sedangkan zaman sekarang yang tinggal nurut, ya kita masih kayak ngikut Abu Jahal kok, dengan gitu. Bantah, senengannya kok. Apalagi kok di zaman itu, ya kan, masalah tauhid baru awal-awal diterangkan oleh Nabi. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Wa marra dan lewat bizar'in dengan apa itu namanya itu, dari tanam-tanaman, wa khomrin dan juga lewat di kebun-kebun kurma, libatil muslimina di sebagian punyanya orang-orang Islam. Fa'aharrokohu maka lalu membakar siapa Akhnas bin Syarih tadi, wa akorroha dan juga membakarnya kebun-kebunnya orang muslimin tadi lailan di dalam waktu malam. Kama seperti keterangan ayat qala yang sudah berfirman siapa Allah Ta'ala, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Nah setelah ibaratnya omongannya itu sering bantah Nabi, kalau di depan Nabi caknya seneng, tapi kalau di belakang musuhin. Selain daripada itu, kalau kok dia sudah jauh dari Nabi, lah ayat ini turun, yaitu wa idza tawalla. Dan ketika pergi atau terpisah atau insorofa, pergi angka darimu, saat maka berjalan siapa man atau orang yang munafik tadi, masya dengan perjalanan malam, fil ardi di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan tadi, hidupnya tadi itu liyufsida, hanya untuk merusak, fiha di dalam buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yuhlika dan juga merusak siapa orang tadi, al-harsa kepada kebun-kebun, wa nasla dan kebun-kebun anggur, min jumlatil fasadi dari yang kenyataannya dari termasuk golongan hal-hal yang merusak. Jadi kalau bisa usahakan, andaikan hal-hal yang baik kita kok tidak bisa mengikuti, ya jangan ngerewoi. Nah, jangan istilahnya itu menghambat, seidak-idaknya seperti itu. Kalau tidak mau ikut hal yang baik, ya jangan menghambat. Nah itu caranya seperti itu. Nah orang-orang yang seperti ini, model-model yang seperti ini, dalam hidupnya tuh adanya tuh cuma nak merusak. Nah itu, nah untuk kepentingannya dia sendiri, membenarkan dirinya sendiri. Ya tidak cocok, ya dirusak, ya didendami, ya dimusuhi, lah ya seperti itu. Lah orang sifat-sifat yang seperti ini harus kita hindari supaya tidak termasuk di dalam ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masalah itu. Kenapa kok seperti itu? Wallahu dan adapun Allah itulah yuhibbu, tidak mencintai, tidak senang siapa Allah, al-fasada kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Ailayardo artinya tidak rela siapa Allah bihi dengan perbuatan kerusakan tersebut. Itu seperti itu. Yo kalau tidak bisa bangun, yo jangan
merusak. Nah, itu seperti itu. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Wa idza qila, dan ketika dikatakan lahu bagi orang yang model seperti itu tadi, ittaqi, takutlah kalian semua atau bertakwalah kalian semua Allah kepada Allah. Fi'lika, di dalam perbuatanmu, mbok yo aja ngono, mbak jangan gitu, takutlah kepada Allah. Akhadathu, maka mengambil kepada masalah ucapan tadi apa izzatu kemuliaannya, jumlah tuhu, yaitu jumlah hamalathu, membawa siapa orang tersebut, membawa apa izzahu kepada orang tersebut, fatu kepada kerusakan, wal jumlatu dan juga sebagai wal hamiyatu dan juga kejelekan alal amali atas amalnya, bil ismi dengan berbuat dosa. Alladzi amaro, yang memerintahkan siapa Allah, bi'itsqaihi, dengan takut kepada Allah. Jadi kok andaikan kok kita nasihati, kok ya jangan begitu, dan dia tuh malah sok-sokan, wah aku ini imam kok buat nasihati. Nah seperti itu, aku ini pegawai sarah buat nasihati. Nah malah seperti itu. Kadang aku ini kepala desa dong, umpama, jangan sampai ke situ lah. Fahasbuhu, maka adapun hitungannya orang tersebut, ay kafiyahu, artinya kecukupannya orang tersebut atau tempat tinggalnya orang tersebut, itu jahannamu, neraka jahanam. Pokoknya kalau orang-orang model yang munafik ibaratnya, lah maka tempatnya adalah neraka jahanam. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari masalah itu. Lah neraka jahanam itu wala bi'sal mihad, wala bi'sal, dan tentu benar-benar sejelek-jeleknya apa al-mihadu, tempat kembali, ay al-firasu, tempat kembali di dalam akhirat nanti. Jadi neraka jahanam itu pokoknya sejelek-jeleknya. Nah, kalau bisa itu jahanam itu yang paling bawah. Nah, itu gambarnya begitu. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha amradatillahi wallahu raufum bil ibad. Wa minan nasi, dan itu, dan adapun sebagian manusia, itu man ada seseorang, atau dibalik khobarnya di depan. Wa minan nasi, dan itu sebagian dari manusia, man adapun ada orang-orang, yasri yang berjalan atau mengikuti ayabiu, ayasri yang berjualan atau berjual beli, ayabiu artinya menjual dirinya, yasri nafsahu kepada dirinya, ayubadilaha menggantikan dirinya yang harusnya mencari dunia segala macam, yang harusnya tidur segala macam, yang harusnya ngelonin bojo segala macam, menggantikan dirinya tadi fi taatillahi, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah tadi dijelaskan ada yang model yang seperti tadi, munafik dan segala macam tidak baik. Ya ada juga orang-orang itu, para manusia, sebagian dari manusia itu bisa mengalahkan nafsu dan dirinya sehingga dia bisa meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat untuk digantikan dengan hal-hal yang baik bermanfaat, yang yaitu taat kepada Allah, dengan maksud tujuannya ittigo aitolabi mardotillahi, artinya mencari tolab, aitolabi artinya mencari mardotillahi, kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridhohu artinya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adapun orang-orang yang seperti itu sohibun, ya sohibun itu istilahnya itu memenuhi lima kepada segala sesuatu adahu, yang menyakiti kepada orang tersebut, siapa al-musyriku, nah orang-orang musyrik, hajaro dengan berhijrah ilal Madinah, kepada kota Madinah.
Wa taroka, dan meninggalkan siapa orang-orang tadi lahum kepada orang musyrik, maluhu kepada hartanya orang-orang musyrik. Lah dulu ada orang-orang para sahabat itu karena dimusuhi oleh para orang-orang musyrik sampai meninggalkan harta dan keluarganya untuk berhijrah kepada kota Madinah atas perintahnya Allah dan mengikuti Rasulullah. Wallahu, dan adapun Allah itu raufun, maha mengetahui, bil ibadi, dengan hamba-hambanya. Caranya mengasih sayangi atau berbelas kasih, khaisu arsyadahum, khaisu arsada, sekiranya memberikan petunjuk siapa Allah hum kepada orang-orang yang model terakhir ini tadi, lima kepada sesuatu fihi yang di dalam sesuatu tersebut ridhohu, adapun ada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nazala, dan turun ayat yang di bawah ini nanti, asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat di bawah ini nanti. Wa nazala, dan turun, apa menurunkan siapa Allah, wa nazala, dan menurunkan siapa Allah fi Abdullah bin Salami kepada Abdullah bin Salam, wa ashabahu, dan kawan-kawannya Abdullah bin Salam, lima ketika mengagungkan siapa Abdullah bin Salam as-sabtu kepada hari Sabtu, wa qarahu, dan pada membenci siapa Abdullah bin Salam al-ibilu kepada onta ba'dal islami, setelah Islam. Jadi ayat besok ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab turunnya itu karena ada sahabat namanya Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya itu mengagung-agungkan hari Sabtu. Yang hari Sabtu di masa sebelum baginda Nabi adalah hari untuk kebesaran Yahudi. Kalau kita ya hari Jumat. Nah itu. Dan pada tidak senang dengan ibaratnya itu onta setelah datangnya Islam, maka turunlah ayat di bawah ini. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah ini Pak Janis yang biasanya pada untuk dalil, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian semua fis-silmi, di dalam agama Islam. Ayat bi fathhi ini artinya dengan di fathahnya fis-salmi, di dalam agama Islam, atau fis-silmi wa kasriya, dan boleh di kasroh. Fis-salmi ya boleh, fis-silmi ya boleh. Al-Islamu artinya agama Islam, masuknya kafatan dengan sempurna, artinya itu seluruhnya. Ini yang biasanya itu dalil. Padahal ayat ini masalah yaitu tentang sahabat yang dulu itu mengagungkan hari Sabtu dan juga membenci onta. Sedangkan di dalam Islam yang diagungkan, yang menurut orang Islam itu Sayyidul Ayyam atau tuannya hari, penghulunya hari, itu hari Jumat. Yang onta itu hukumnya halal dan untuk kendaraan ya dibenci. Nah turunlah ayat ini supaya jangan seperti itu. Nah gitu maksudnya itu. Jadi supaya masuk ke dalam Islam dengan ibaratnya jangan menghiraukan tata cara syariat yang dulu. Nah gitu loh maksudnya itu, syariat agama yang dulu. Nah maksudnya itu begitu. Ayat halun artinya keadaan, minas salmi, dari Islam, fi jami syara'ihi artinya di seluruh syariatnya agama Islam. Ya sudah, pokoknya apa yang diajarkan Nabi, mana yang kita kuat mampu untuk mengerjakan, ya dikerjakan. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, wala tattabi'u, dan jangan sampai mengikuti siapa kalian semua khutuwati syaitoni, benang-benangnya atau thariqos syaitoni, jalan-jalannya setan. Tazyinahu artinya hias-hiasannya setan, fit tafriqi, di dalam membeda-bedakan,
Innahu sesungguhnya setan lakum bagi kalian semua itu aduun sebagai musuh mubinun yang nyata. Bainal adawati artinya antara permusuhannya. Jadi jangan takut, jangan besar-besari setan. Saya agak tidak cocok kalau ada orang ibaratnya ceritakan setan seolah-olah setan itu hebat. Padahal setan itu tidak apa-apanya. Dalam Qurannya itu ya inna kaidas saitoni karena doifa. Rekodoyone setan itu lemah lah dubuk gede-gede no. Wah harus ancen hebat tenan setan godo manusia gini. Jangan dihebat-hebatin wong Allah nyebut wae doif lemah kok kita nak hebat-hebatin. Nanti kalau imannya kuat ya setannya kuat. Apanya kiai ya setannya kiai. Jangan seperti itu. Wallahu alif rahimahullah. Masalahnya itu masalah hawa nafsu, bukan masalah setan. Bukan tingkat. Nah, ya bukan kok masalah tingkat-tingkatan. Wah, yang kalau yang godok kiai ya setannya kiai kok apik men setan dadi kiai barang. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bil fitarani amin ya rabbal alamin. Godaan manusia ya. Diingat-ingat itu ada 3. 1 setan, 2 dunia, 3 hawa nafsu, aneh-aneh wae. Ya, yang paling lemah itu setan, baru dunia, baru hawa nafsu yang paling berat itu. Nah, yang bikin seperti itu tuh kok kita tidak telap tuh ya hawa nafsu kita itu, bukan kok setannya. Nah, itu loh ya. Ini aneh-aneh wae. Wah, kalau apa namanya? Ya bodoh ustad ya setannya ya ustad, aneh-aneh wae. Enggak ada seperti itu. Diterangkan dalam Quran itu inna kaidas saitoni kana doifa. Itu doif lemah. Jadi segala sesuatu yang dilakukan setan itu lemah sebenarnya. Dia itu cuman nunggangi loh, cuman begitu loh. Nah, nunggangi dunia ini pikiran kita supaya semacam mana biar pikiran kita seolah-olah kita tergantung dunia, ya kan? Atau ibaratnya menunggangi nafsu kita supaya begini, supaya begitu, supaya ini, supaya itu. Lah itu dia itu cuma nunggangi. Kalau setannya ya lemah, dia sendiri tidak berani kok ibaratnya. Walal mu'alif rahimahullah. Jadi mulai sekarang wah setan yang hebat, jangan dipercaya. Wong Allah tuh mengatakan nanti besok di ayat yang lain inna kaidah saitoni karena doifa. Banyak sekali ayat-ayat yang seperti itu. Kita kok anggap setan hebat? Ya kita isi goblok. Nah, pokoknya udah usah lagi. Yang menjadikan kita tuh repot masalah apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala itu karena masalah ketergantungan kita dengan dunia dan juga kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, itu yang berat itu yang itu. Makanya kata Nabi perang Badar selesai itu kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Lagi itu baru memang agak payah hawa nafsu itu. Masalah dimatiin tidak bisa, ditinggal ya tidak bisanya dikendalikan, diarahkan ke hal yang baik. Itu begitu loh. Nah itu nanti seperti itu. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizul hakim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.